Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok PPL SMPN 3 Surakarta ingin menyampaikan panduan observasi mengenai profiling peserta didik yang sudah kami buat sebelumnya. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, diantaranya ada Mas Arik Dulfaus, kemudian saya sendiri dan Aris Prasetyo, yang ketiga Kurnia Intansari, yang keempat Diki Komaria, dan yang terakhir ada Mbak Wahyuni Krismasari. Baik, jadi langsung saja ke slide pertama mengenai karakteristik profiling peserta didik. Tujuan dulu. Oke, tujuan yang ingin kami sampaikan yaitu yang pertama, yaitu adalah mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik untuk menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Oke, langsung ke karakteristik yang pertama mengenai karakteristik etnik ya. Jadi di sini ada beberapa indikator yang sudah kami tuliskan dan subindikatornya. Baik, mengenai pengertian etnik itu sendiri atau biasa kita menyebut etnis merupakan keterkaitan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial ya. Jadi itu pengertian singkatnya. Kemudian di dalam etnik itu sendiri ada indikator yang sudah kami rancang, diantaranya adalah persepahaman budaya, ada toleransi kaum, dan yang ketiga adalah identifikasi kebangsaan. Dan untuk persepahaman budaya ini ada subindikator yang sudah kami tuliskan, diantaranya adalah peserta didik memiliki kebiasaan ketika di rumah, kemudian ada agama yang dianut atau kepercayaan, kemudian ada kebiasaan pada hari raya. Dan untuk toleransi kaum itu ada subindikatornya, diantaranya adalah toleransi agama kepada agama lain ketika sedang beribadah, kemudian pergaulannya peserta didik dalam beragama, kemudian yang ketiga itu ada peserta didik dapat bergaul dengan peserta didik lainnya yang memiliki perbedaan daerah. Jadi itu berkaitan dengan asal daerahnya. Kemudian untuk subindikator, indikator ketiga, identifikasi kebangsaan, diantaranya ada peserta didik tinggal di Indonesia, kemudian peserta didik lahir di Indonesia, orang tua peserta didik lahirnya, kemudian ada bahasa sehari-hari yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, yang kedua, kultural akan disampaikan Mbak Kurnia Intansari. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang selanjutnya, yaitu terkait kultural. Nah, kultural sendiri merupakan budaya atau kultural dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, hasil. Nah, sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Nah, aspek dari kultural yaitu mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Nah, subindikatornya yaitu peserta didik ini memiliki sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Nah, indikator yang ketiga yaitu aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Nah, untuk subindikatornya yaitu menampilkan sikap dan perilaku yang peduli, kemudian dapat membangun hubungan baik antar individu. Yang selanjutnya bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, indikator yang ketiga yaitu peka memahami dan menerima kemajemukan. Nah, subindikatornya yaitu mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu. Nah, kemudian dapat terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan yang ada dalam sekolah. Nah, subindikator yang ketiga yaitu mampu sosialisasi dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu status sosial. Nah, status sosial sendiri didefinisikan sebagai
posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan standar normatif yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapat efektif, pemilikan barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Nah, ini menurut Sastrawati pada tahun 2020. Indikator dari status sosial yang pertama ada pendidikan. Nah, pendidikan sendiri memiliki indikator, yaitu dapat menyebutkan pendidikan terakhir dari ayah dan ibunya. Kemudian indikator status sosial yang kedua yaitu jenjang jabatan atau pekerjaan. Nah, jadi subindikatornya peserta didik dapat menyebutkan pekerjaan dari ayah dan ibunya. Kemudian indikator status sosial yang ketiga, pendapatan bagi yang bekerja dengan pendapat gaji atau upah. Nah, ini merupakan jadi peserta didik dapat menyebutkan nominal dari pendapat ayah dan ibu selama 1 bulan. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu kepemilikan barang-barang berharga yang langsung dapat dilihat oleh orang lain dan diduga sebagai simbol atau pratanda status sosial, termasuk barang atau benda bergerak dan tak bergerak, serta pemeliharaan hewan atau binatang yang bernilai ekonomi. Nah, subindikatornya yaitu peserta didik dapat menyebutkan barang-barang yang berharga yang dimilikinya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Nah, perkembangan moral sendiri dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa moral mengacu pada tata cara yang menunjukkan suatu kepekaan dalam pikiran manusia terhadap sebuah aturan, tindakan benar dan salah. Nah, ini menurut Budiningsih pada tahun 2001. Nah, indikator dari moral sendiri yang pertama ada keterampilan dalam mengenali tata susila, kemudian pengendalian diri, yang selanjutnya kerendahan nurani, dan kemauan. Subindikator dari keterampilan. Yang pertama, dapat menghormati orang lain, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tidak melanggar aturan yang berlaku. Kemudian subindikator dari pengendalian diri yaitu dapat mengendalikan diri, menghadapi persoalan dengan baik. Kemudian subindikator kerendahan nurani yaitu mengucapkan maaf, permisi, dan terima kasih. Dan yang terakhir, subindikator dari kemauan yaitu menolong orang lain yang membutuhkan, dan berdoa sebelum makan dan berdoa sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk karakteristik peserta didik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Yang kelima yaitu mengenai minat. Next, Mas. Nah, minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat membangkitkan semangat peserta didik. Ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu perasaan senang terhadap pembelajaran, yang terdiri dari beberapa subindikator mengenai senang terhadap penggunaan media, gembira saat sedang melakukan pembelajaran, kemudian senang ketika guru menggunakan Android, atau dengan variasi media lainnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu pemusatan perhatian dan pikiran terhadap pembelajaran. Subindikatornya, peserta didik tidak bermain ketika guru mengajar, tidak mengantuk, dan tidak berbicara sendiri. Indikator yang ketiga yaitu adanya kemauan untuk belajar. Subindikatornya, bertanya kepada guru dan menjawab pertanyaan guru. Kemudian yang keempat yaitu kemauan dari dalam diri untuk aktif dalam pembelajarannya. Subindikatornya bisa meliputi diskusi kelompok dan maju ke depan kelas untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, indikator yang terakhir yaitu merealisasikan keinginan untuk belajar. Subindikatornya meliputi melakukan kegiatan yang diminta guru dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, yang keenam adalah perkembangan kognitif. Next, Mas. Nah, untuk perkembangan kognitif merupakan tahap-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecah masalah, dan pengetahuan sesuatu. Ada 3 indikator, yaitu keruntutan berpikir, yang mana keruntutan berpikir ini peserta didik dapat menentukan langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Yang kedua, kemampuan berargumen, peserta didik mampu memberikan argumen yang logis, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Peserta didik dapat menarik kesimpulan dengan tepat.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang ketujuh yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal itu merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Nah, untuk indikatornya dibagi menjadi 3, yaitu motivasi, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada tes atau refleksi. Subindikator untuk motivasi yaitu peserta didik memiliki motivasi dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang kedua ada kognitif, subindikatornya yaitu peserta didik mampu memiliki sumber pengetahuan, mampu memilih bentuk kegiatan yang diinginkan, memiliki pengetahuan awal mengenai materi yang pada pertemuan kali ini, serta memiliki tambahan ilmu mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Yang terakhir yaitu subindikator dari tes atau refleksif, yaitu peserta didik dapat memiliki kesadaran diri akan dirinya sendiri yang dimiliki kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar ini dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam merespon suatu informasi atau pelajaran, menata dan mengolah informasi tersebut untuk solusi masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, ada 3 indikator, yaitu pertama visual. Nah, subindikatornya yaitu peserta didik mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, peserta didik suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat dalam kelas. Suka membaca cepat dan tekun. Peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Peserta didik rapi dan teratur. Peserta didik mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan. Yang terakhir, peserta didik teliti terhadap detail. Untuk indikator yang kedua yaitu auditori. Untuk subindikatornya, peserta didik lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Peserta didik menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Peserta didik senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Peserta didik dapat dalam berbicara dan bercerita. Peserta didik suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Peserta didik lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Peserta didik suka musik dan bernyanyi. Untuk indikator yang ketiga yaitu ada kinestetik. Untuk subindikatornya, peserta didik selalu berorientasi fisik dan banyak gerak. Peserta didik berbicara dengan perlahan. Peserta didik belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Peserta didik tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, dan yang terakhir, peserta didik menyukai permainan dan olahraga. Yang ke-9 ada motivasi. Motivasi ini adalah keadaan internal yang membangkitkan siswa untuk bertindak, mengarahkan mereka pada perilaku tertentu. Nah, indikator dari motivasi ini ada kuatnya kemauan untuk berbuat. Subindikatornya, peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Selanjutnya, indikator jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Subindikatornya, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu, serta dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi. Yang ketiga, ada kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. Subindikatornya, peserta didik aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ada ketentuan dalam mengerjakan tugas. Subindikatornya, peserta didik aktif berdiskusi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan tugas dan tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.
Indikator selanjutnya ada ulet dalam menanggapi kesulitan. Subindikatornya, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di kelas dan tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu bangkit. Untuk indikator yang terakhir ada lebih senang bekerja sendiri. Untuk subindikatornya yaitu peserta didik berusaha mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Peserta didik lebih percaya terhadap kemampuan sendiri. Peserta didik mengerjakan soal sendiri lebih menyenangkan daripada mengerjakan bersama teman atau kelompok. Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya perkembangan emosi. Diklik coba. Nah, perkembangan emosi. Perkembangan emosional sendiri ini proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Pada perkembangan emosi ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama itu mengenali emosi diri. Nah, subindikatornya itu peserta didik dapat menerima penugasan dari guru, kemudian peserta didik juga merasa gembira dalam segala hal. Kemudian motivasi diri. Nah, dalam motivasi diri ini memiliki subindikator, yaitu peserta didik tidak berkecil hati dengan keadaannya. Kemudian indikator berempati. Peserta didik mau menolong temannya saat mengalami kesulitan. Selanjutnya, indikator mengelola emosi. Nah, pada indikator ini, subindikator peserta didik merasa mudah marah jika ada yang meremehkan pekerjaannya, peserta didik merasa terganggu dengan keadaan sekitar ketika belajar, dan peserta didik memiliki kepekaan emosi yang meningkat. Kemudian membina hubungan. Peserta didik merasa senang saat satu kelompok dengan teman akrabnya. Selanjutnya itu aspek perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial sendiri ini merupakan perkembangan perilaku anak yang menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Memiliki beberapa indikator. Yang pertama itu interaksi dengan kelompok. Nah, interaksi dengan kelompok ini, subindikatornya peserta didik dapat berpartisipasi aktif saat berdiskusi kelompok. Kemudian indikator menyampaikan pendapat. Peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Kemudian menyanggah pendapat orang lain. Subindikator peserta didik mampu menyanggah pendapat orang lain. Indikator selanjutnya menambah informasi dan peran teman sebaya. Selanjutnya aspek perkembangan motorik. Lanjut. Nah, perkembangan motorik ini merupakan perkembangan mengontrol gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan saraf pusat, saraf, dan otot. Nah, perkembangan motorik ini memiliki dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada motorik kasar memiliki subindikator, yaitu peserta didik dapat melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan gerakan. Kemudian peserta didik dapat melakukan permainan fisik dengan aturan. Kemudian peserta didik dapat terampil dalam menggunakan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya peserta didik dapat melakukan kegiatan kebersihan diri. Sedangkan pada motorik halus memiliki subindikator, yaitu peserta didik dapat menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Peserta didik dapat meniru bentuk dan peserta didik dapat menempel gambar dengan tepat. Ya, selanjutnya. Ya, Nah, baiklah. ini Terima daftar kasih. pustaka yang digunakan. Ya, terima kasih rekan-rekan sudah Ya. menyampaikan bagiannya masing-masing, dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Jadi itulah yang bisa kami paparkan mengenai profiling peserta didik dari kelompok kami, kelompok SMP 3 Surakarta. Kurang lebihnya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.